Puji Tuhan saudara, kita berjumpa lagi. Pembacaan firman Allah pagi ini saya baca dari 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Saudara, pujian ini dibuat oleh Raja Daud sebagai ucapan syukur dan melalui pengalaman-pengalaman yang dia alami di dalam kehidupannya. Saudara, Daud adalah seorang raja yang memang Allah sendiri pilih untuk menggantikan Raja Saul karena Daud sudah melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan Tuhan, sedangkan Saul melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah. Itulah sebabnya Daud dipilih oleh Allah. Namun saudara, walaupun Daud sebagai seorang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Allah, selama Daud masih hidup di dalam dunia ini, Daud tidak lepas juga dari persoalan. Ada masalah-masalah yang datang di dalam kehidupannya. Bahkan juga ada banyak persoalan yang mau menyerang dia, bahkan ingin membunuh dia atau membinasakan dia. Baik itu dari musuh-musuh yang dari luar, yaitu bangsa-bangsa kafir, ataupun juga dari dalam, yaitu Raja Saul sebagai ayah mertuanya sendiri juga mengejar dia untuk membunuhnya. Namun menghadapi musuh yang dari luar maupun dari dalam, kita lihat Daud bisa keluar, Daud bisa selamat dari cengkeraman musuh-musuhnya. Karena apa? Karena Allah menyertai dia. Dan dari pujian ini kita lihat bagaimana Daud menempatkan Allah sebagai gunung batunya, sebuah gunung batu yang begitu kokoh, yang dapat menjadi tempat perlindungan di dalam kehidupannya, walaupun tidak sedikit musuh-musuh yang mengejar dan ingin membunuhkannya. Saudara, mari saat ini saya akan ajak kita lihat apa sih fungsi dari gunung batu itu. Kenapa Daud sampai katakan bahwa Allah sebagai gunung batunya? Kita lihat saudara, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 5 dan 6. Saya bacakan ayat-ayat ini. Berfirman Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Sudah dikasih oleh Tuhan satu waktu bangsa Israel di dalam perjalanannya, perkemahan dari satu tempat ke tempat lain. Memang di situ banyak pengalaman-pengalaman yang mereka harus hadapi. Ada kalanya mereka penuh dengan sukacita, tapi ada kalanya juga mereka harus menghadapi masalah persoalan-persoalan di dalam perjalanan mereka. Dan ayat yang tadi saya baca di situ dijelaskan bagaimana ketika mereka sampai di Refidim, itu mereka sampai juga atas titah Allah. Allah yang memerintah dan tiang awan tiang api menyertai perjalanan mereka. Namun saudara, kita lihat dalam perjalanan itu mereka kekurangan air. Di tempat mereka berkemah mereka tidak mendapati air. Sehingga saudara, mereka mulai menjadi panik. Karena kita tahu air adalah kebutuhan utama dari manusia. Lalu mereka tidak mendapatkan juga air, mereka marah. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa. Mereka katakan, "Kenapa engkau membawa kami ke tempat ini untuk kami mati di sini? Tidak ada air, kami dan anak kami akan alami kematian."
Saudara kasih dalam Tuhan, ya kita lihat inilah memang seringkali keluar dari mulut bangsa Israel ini. Walaupun mereka adalah biji mata Allah, bangsa yang Allah kasih, tetapi seringkali mereka bersungut-sungut. Mereka tidak puas atas pimpinan Allah di dalam kehidupan mereka. Nah saudara, dalam situasi yang demikian dikatakan Musa pun datang kepada dan berseru kepada Allah. Musa juga berdoa kepada Allah, minta petunjuk dan pertolongan Allah dalam kehidupannya, dalam masa yang dihadapi. Dan pada waktu itu dari ayat yang kita baca, Allah berfirman kepada Musa, pergilah ya ke gunung batu di Horeb. Bawalah tua-tua di antara kamu, pukullah gunung batu itu. Maka ketika gunung batu dipukul, maka gunung batu itu pun dia akan mengeluarkan air. Nah saudara, Musa seorang yang dengar-dengar akan perintah Allah. Ketika dia mengikuti apa yang Allah katakan, ketika dia mengikuti petunjuk Allah, maka dia nikmati mujizat Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bagaimana ketika gunung batu itu dipukul benar, gunung batu itu mengeluarkan air yang banyak, yang jernih, yang dapat memuaskan seluruh bangsa Israel waktu itu untuk minum. Bahkan ternak-ternak mereka pun juga bisa minum dengan puas. Ya saudara, kita lihat mujizat Allah luar biasa ya ketika ya mereka datang kepada gunung batu itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga kadang-kala kita menghadapi ya masalah persoalan ya di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang sulit yang tidak kita pikir tidak mungkin untuk dapat kita atasi. Tetapi saudara jangan lupa ya ada gunung batu yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudara, pada waktu gunung batu memberikan air seperti apa yang mereka butuhkan. Saya pikir kalau pada waktu gunung batu dipukul mengeluarkan emas, berlian, tentu mereka tidak senang karena mereka butuhkan air pada waktu itu. Saudara, jadi gunung batu memberikan ya seperti apa yang mereka inginkan, butuhkan pada waktu itu. Di dalam surat 1 Korintus 1:10, ya Rasul Paulus katakan kepada jemaat kota Korintus, ya mengenang perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari negeri Mesir, dikatakan bahwa Allah adalah gunung batu itu. Yesus adalah gunung batu. Nah kalau Yesus adalah sebagai gunung batu, maka kita yakin dan percaya Yesus juga dapat memberikan ya jawaban-jawaban sesuai dengan apa yang kita perlukan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita berseru kepada Dia sebagai gunung batu, maka Dia dapat menjawab doa kita dan memberikan apa yang kita perlukan. Saya juga teringat bagaimana ketika Yesus berjalan diiringi oleh murid-murid dan orang banyak yang mengikuti perjalanannya. Lalu di firman Allah katakan di situ ada seorang buta yang bernama Bartimius. Ya, ketika Bartimius mendengar ya bahwa Yesus lewat di jalan di mana dia duduk minta-minta, lalu saudara dia berteriak dan dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, orang-orang coba meminta supaya Bartimius jangan berisik, diam. Tetapi ketika dia dalam, dia makin berteriak, dia makin berseru, "Yesus anak Daud, kasihanlah aku." Lalu Yesus berhenti dalam perjalanan dan berkata kepada murid-muridnya, "Panggil dia." Lalu murid-murid memanggil Bartimius dan dibawalah ke hadapan Tuhan. Dan pada waktu itu Yesus berkata kepada Bartimius, "Apa yang engkau inginkan aku perbuat bagimu?" Saudara, Bartimius adalah seorang yang buta. Ya tentu selama ini dia sudah berusaha ya pergi ke tabib-tabib untuk menyembuhkan matanya yang buta. Ya, namun karena dia belum dapat kesembuhan, akhirnya dia menjadi seorang pengemis yang meminta-minta belas kasihan untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya. Dan pada waktu Yesus memanggilnya, Bartimius tidak menjadi pengemis meminta kekayaan bagi Yesus, tapi dia minta supaya Tuhan, hamba ingin melihat. Artinya apa? Dia minta apa yang manusia tidak bisa buat. Tabib-tabib yang pandai sekalipun tidak dapat menyembuhkan dia. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia minta ya untuk disembuhkan. Dengan kata, dia percaya Yesus adalah luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang dapat melakukan segala perkara, ya Allah yang beda dengan tabib-tabib yang ada, yang dia pernah temui pada waktu itu. Nah saudara, itu yang menjadi permintaannya, sesuatu yang tidak mungkin dapat dibuat oleh manusia. Dan ketika Yesus mendengar apa menjadi permohonan dari Bartimius, maka dia pun berkata, "Jadilah sesuai dengan imanmu." Maka saudara, kita lihat ya dalam peristiwa ini, Bartimius pun juga celik matanya dan dia bisa melihat. Luar biasa.
Ya, mujizat telah terjadi pada diri Bartimius pada waktu itu. Allah membuktikan Yesus sebagai gunung batu. Ya, ketika Bartimius minta kepada Yesus, maka Yesus pun memberikan sesuai dengan apa yang diperlukan, diinginkan oleh Bartimius. Mari saudara kasih dalam Tuhan, saat ini pergumulan apa yang kau hadapi, persoalan apa yang kau sedang hadapi pada hari-hari ini. Ya, mungkin kau berpikir engkau sudah tidak punya jalan keluar lagi. Engkau berpikir engkau sudah tidak mampu untuk mengatasi persoalanmu. Mungkin kau sudah lari kepada seseorang, bahkan pada orang-orang yang engkau harap dapat memberi bantuan kepadamu, tetapi engkau mengalami kekecewaan. Manusia tidak bisa buat. Saudara, walaupun manusia tidak bisa buat, tapi kita punya Allah yang mampu untuk mengadakan mujizat yang luar biasa. Itulah semua saudara, mari ya, saya mengimbau saudara di tengah-tengah masalah saudara, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya. Bukan jadi berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Nyatakan isi hatimu, nyatakan kerinduanmu, nyatakan keinginanmu, ya, nyatakan keperluanmu dengan detail kepada Allah. Maka adalah Allah sumber ya kekuatan, Allah yang menjadi juru selamat kita. Dia mau mendengarkan dan memperhatikan seruan yang kita panjatkan kepadanya. Dan kalau Allah menjawab, dia akan menjawab sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Puji Tuhan saudara, kita miliki Allah yang luar biasa. Ya, saya tidak panjangkan lagi renungan pada saat ini. Tetap sehat, tetap semangat dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.